Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, NIM 12640220101. Kelas Ekonomi Syariah 5B. Di sini saya akan menjawab tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Ekonomi Syariah. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Anda bagaimana perkembangan sosiologi ekonomi dari masa ke masa? Jawaban dari saya, sosiologi ekonomi mengalami perkembangan pesat. Sejak dekade 1980-an, pada masa itu terdapat banyak teori sosiologi ekonomi yang muncul, khususnya analisis organisasi ekonomi pada tingkat mikro. Soal yang kedua, jelaskan paradigma sosiologi ekonomi yang terjadi saat ini di lingkungan sekitarmu atau di Indonesia secara umum. Jawaban dari saya, pada saat terpublikasinya pemikiran Adam Smith, hampir tidak ditemui pembedaan yang tajam antara topik ekonomi dan sosial. Malahan pemikiran tersebut berlangsung sepanjang abad ke-19 dan berkembang terutama di Jerman yang dikenal sebagai Historian School. Di Inggris, bagaimanapun, Ricardo dan beberapa ekonom lainnya lebih mempopulerkan analisis abstrak, memandang bahwa ekonomi tidak terlepas dari elemen sosial masyarakat. Sedangkan abstrak analisis berpandangan bahwa ekonomi berdiri sendiri dan terpisah dari disiplin dan lainnya. Soal yang ketiga, yaitu menurut Islam, gaya hidup seperti apakah yang seharusnya kita lakukan, baik kehidupan di bidang sosial dan di bidang ekonomi. Menurut jawaban dari saya, yang pertama, memberi ruang pada negara dan pemerintah. Yang kedua, melarang praktik riba. Yang ketiga, tidak melakukan penimbunan atau ikhtiar. Yang keempat, memiliki tanggung jawab sosial. Dan yang kelima, menerapkan sistem bagi hasil. Yang keenam, kebebasan ekonomi yang teratur. Yang ketujuh, dualisme kepemilikan. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Soal yang terakhir yaitu, menurut Anda, apa manfaat mempelajari sosiologi ekonomi Islam? Jelaskan dengan memberi contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban dari saya, manfaat mempelajari sosiologi adalah mampu dijadikan sebagai kajian pembangunan masyarakat maupun lingkungan. Dengan pendekatan ilmu sosiologi, maka pembangunan yang dilakukan manusia ke manusia akan lebih memberikan dampak signifikan yang lebih baik. Terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.